Moshimosh, ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Kali ini Koceng No Live bakalan ngebawain alur cerita dari Donghua Sichuan episode 4. Bagi yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung cek di deskripsi ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Terus nyalain notifikasinya, biar aku makin semangat buat bikin konten. Oke, nggak usah pakai lama deh. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Di episode sebelumnya, Paman Sichuan yang bernama Sanxing dan Sterling kakak sepupunya tampak gelisah saat mengetahui bahwa Sichuan telah dipanggil ke ibu kota dan dinaikkan jabatannya oleh Yang Minghua. Kemudian, setelah sampai di ibu kota, akhirnya Sichuan bisa bertemu lagi dengan Ahning adiknya. Dan kayaknya Sichuan dan Ahning ini tuh sama-sama memiliki rasa yang terpendam. Wah, gimana ya kelanjutan kisah mereka? Lalu di episode kali ini diperlihatkan Yang Minghua yang telah memasuki ruangan rapat dan langsung menyapa Sichuan yang ada di sana. Setelah itu mereka pun langsung membahas tentang negosiasi dengan suku iblis mengenai pengembalian Kardan kepada mereka. Mari kita bahas soal putri suku iblis, ucap Yang Minghua. Suku iblis telah mengirim utusan, tapi mereka menolak semua persyaratan yang kami ajukan. Lapor ke Yingxing. Kalau begitu mari kita lawan suku iblis lagi. Putri mereka ada di tangan kita, kata Lei Shun dengan geram. Hah, enteng sekali kau bicara. Memangnya kau mampu melawan mereka? Ejek Sechin. Sepertinya masalah tentang negosiasi pengembalian Kardan kepada suku iblis tersebut belum menemukan titik terang. Lalu Yang Minghua pun menanyakan pendapat kantor staf mengenai hal tersebut. Kemudian wakil kantor staf pun menjawab, jika mereka sampai mengirim putri Kardan dengan mudah tanpa persyaratan apa-apa, maka hati rakyat akan terluka dan kewibawaan mereka di mata suku iblis pun akan berkurang. Namun, jika mereka tetap menahan putri Kardan di sana, maka bisa dipastikan juga bahwa pasukan suku iblis pasti akan menyerang daerah timur lagi dengan kekuatan penuh. Setelah mendengar hal tersebut, Yang Minghua pun langsung memutuskan untuk mengirim bala bantuan agar bisa memperkuat pertahanan pasukan timur. Saat itu juga Yingxing tampak terkejut dan berusaha untuk menolak tawaran Yang Minghua. Tuan Presiden, pasukan timur punya pengaturannya tersendiri. Aku khawatir akan berbahaya jika mengirim orang sembarangan. Tolak Yingxing dengan halus. Kau tak perlu khawatir, aku akan memilih orang terbaik untuk membantumu, jawab Yang Minghua dengan sedikit memaksa. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuan Presiden, ucap Yingxing. Sepertinya ia tidak dapat menolak tawaran dari Yang Minghua. Melihat hal tersebut, Sichuan pun khawatir. Tampaknya Sichuan menyadari pergerakan Yang Minghua yang mencurigakan. Dan sepertinya Yang Minghua juga telah merencanakan hal tersebut dengan sengaja untuk mengincar Yingxing. Setelah itu Yang Minghua pun memutuskan untuk menempatkan Kardan di kediaman Ahning agar Sichuan bisa bertanggung jawab dan mengawasinya dengan aman. Karena bagaimanapun juga, Kardan adalah seorang putri yang harus tetap dilayani dengan selayaknya. Namun Sichuan agak keberatan dengan hal tersebut dan mencoba untuk menolak tanggung jawab itu. Akan tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolaknya. Setelah itu tampaklah seorang laki-laki berwajah serius yang sedang berjalan menuju ruangan rapat. Ia adalah Tilin, wakil ketua presiden keluarga Sichuan. Sichuan Xie, aku tak menyangka kau masih hidup, ucap Tilin sambil menerobos masuk ke ruangan rapat. Tampaknya ia sangat marah dan kesal dengan kehadiran Sichuan. Kemudian kita diperlihatkan percakapan antara Tilin dan Yang Minghua sebelum Sichuan datang ke ibu kota. Rupanya Yang Minghua lah yang telah merencanakan ini semua. Karena Yang Minghua mengetahui bahwa Tilin sangat membenci Sichuan dan ingin membunuhnya. Sehingga ia pun mengatur semuanya agar Tilin bisa memberi pelajaran kepada Sichuan. Kembali ke masa kini. Karena Tilin telah membuat keributan di ruangan rapat komandan tersebut, akhirnya Yang Minghua pun menegurnya. Lalu Lei Shun yang tampak kesal pun mengusulkan agar Yang Minghua menyuruh mereka berdua pergi dan menyelesaikan urusannya. Mohon Tuan Presiden menyetujuinya. Saya juga sangat merindukan Tilin, jawab Sichuan sambil melirik sengit ke arah Tilin. Akhirnya Yang Minghua pun menyetujui usulan tersebut dan membiarkan mereka berdua pergi. Scene pun berganti. Sichuan Xie, ini adalah hari kematianmu. Dasar bocah sialan, teriak Tilin sambil memecahkan perabotan. Sedangkan Sichuan terlihat santai sambil ngemil roti kering. Lalu ia pun ikut berteriak dan memecahkan perabotan. Rupanya selama ini Tilin cuma akting di depan Yang Minghua agar ia dipercaya olehnya. Dan sebenarnya Tilin sendiri gak punya masalah apa-apa sama Sichuan. Bahkan kayaknya mereka berdua ini terlihat cukup dekat satu sama lain. Dan sepertinya Tilin ini adalah kakak sepupu dari Sichuan. Namun karena Sichuan dan Tilin sadar bahwa mereka sedang diawasi oleh prajurit yang ada di luar, akhirnya mereka pun tetap ngobrol sambil pura-pura berantem dan mecahin perabotan. Kemudian Tilin pun ngomong ke Sichuan untuk berhati-hati karena sekarang Sichuan sudah masuk daftar orang yang akan dijadikan target untuk dibunuh oleh Yang Minghua. Bahkan Yang Minghua juga selalu mengirim seseorang untuk mengawasi Sichuan.
Tapi ternyata Sichuan sudah menyadari bahwa selama ini Yang Minghua sedang memata-matainya. Aku datang ke sini hari ini juga karena instruksinya. Dia selalu ingin menguji kekuatanmu, ucap Dilin. Akan tetapi Sichuan terlihat sangat santai dengan hal tersebut. Kemudian Dilin juga berkata bahwa selama ini Yang Minghua sangat ingin untuk menghabisi Keyingsing. Tapi ia tidak pernah berhasil untuk melakukannya, karena otoritas Keyingsing di timur sangatlah kuat. Bahkan setiap master yang dikirim oleh Yang Minghua untuk membunuh Keyingsing pun selalu gagal. Lalu Sichuan pun mengatakan bahwa menurut Sichuan Yang Minghua sangat ingin membunuh Keyingsing karena ia takut jika Keyingsing dan pasukannya memicu pemberontakan untuk mengkhianati Yang Minghua. Sebab jika pasukan Keyingsing sampai menyerang, maka Yang Minghua dan pasukan pusat tidak akan bisa berkutik lagi. Oleh sebab itu kali ini Yang Minghua berinisiatif untuk mengirimkan bantuan pasukan kepada Keyingsing agar ia bisa melemahkan otoritasnya. Dan cara menyusupkan pasukan-pasukan pilihan Yang Minghua untuk melemahkan Keyingsing dalam mengatur pasukan miliknya. Kali ini dia akan mengirim aku, kata Dilin. Rupanya Yang Minghua berencana untuk mengirim Dilin pergi ke timur dan bergabung dengan pasukan Keyingsing. Mendengar hal tersebut, Sichuan pun meminta Dilin untuk mengungkapkan identitasnya kepada Keyingsing, supaya Keyingsing tidak merasa terancam dan kehadirannya. Kakak, dan kepergianmu kali ini, sebaiknya kamu katakan pada Tuan Keyingsing bahwa kamu tidak berada di pihak Yang Minghua, pinta Sichuan. Tidak bisa, aku tidak mempercayai siapapun selain kau dan Sterling, tolak Dilin dengan tegas. Sichuan pun memahami keputusan Dilin dan berterima kasih padanya karena selama ini ia telah berusaha untuk berpura-pura berada di pihak Yang Minghua. Setelah itu, Dilin pun berkata bahwa Yang Minghua berniat untuk membunuh Sterling. Namun ia tidak bisa melakukannya karena Sterling selalu dijaga oleh pasukan penjaga. Ditambah lagi, Yang Minghua juga tidak memiliki assassin yang sanggup untuk membunuh secara diam-diam. Apakah Yang Minghua juga akan mengincar Ah Ning? Tanya Sichuan dengan khawatir. Yang Minghua berniat untuk membunuh Sansing agar bisa menguasai Ah Ning dan mengendalikannya, jawab Dilin. Lalu Dilin pun meyakinkan Sichuan bahwa Yang Minghua tidak berniat untuk melukai Ah Ning dan memintanya untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah itu Dilin pun mengajak Sichuan untuk bertemu dengannya nanti malam. Ia juga meminta Sichuan untuk membawa Sterling bersamanya. Namun sebelum mereka keluar dari tempat itu, Dilin pun menghajar Sichuan dengan senang dan membuatnya babak belur agar Yang Minghua tidak curiga padanya. Kalau kau keluar tanpa luka sedikit pun, Yang Minghua akan meragukanku, kata Dilin sambil mengepalkan tinjunya. Scene pun berganti. Tampaklah Kardan yang sedang duduk berdua dengan Ah Ning di kediaman keluarga Sichuan. Kardan, kamu bisa tinggal di sini dan tenang, ucap Ah Ning. Ah, terima kasih Nona Sichuaning, jawab Kardan sambil tersenyum. Sepertinya Kardan baru saja dikirim ke sana oleh para pasukan militer. Lalu tiba-tiba Sichuan muncul di hadapan mereka dengan kondisi penuh luka di tubuhnya. Ah Ning yang tampak kaget dengan keadaan Sichuan pun langsung menghampirinya. Kakak, kamu kenapa? Tunggulah sebentar, aku akan mengambil obat, kata Ah Ning dengan panik. Kemudian Sichuan pun langsung memegang tangan Ah Ning dan serius dan memintanya untuk jangan pergi. Ah Ning, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu sekarang, ucap Sichuan sambil memegang kedua tangan Ah Ning. Mendengar hal itu, wajah Ah Ning pun mulai merona dan tersipu malu. Sepertinya Ah Ning berharap Sichuan mengatakan sesuatu yang romantis kepadanya. Tapi sayangnya, semua itu langsung berubah saat Sichuan mengatakan bahwa ia ingin meminjam uang kepada Ah Ning. Aduh, Sichuan ini tuh, emang dasar gak peka ya. Lalu Ah Ning yang sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Sichuan pun langsung tahu kalau semua luka dan darah di tubuh Sichuan itu palsu. Ia pun langsung kesal dan mengajak Kardan pergi meninggalkan Sichuan. Kemudian, Sichuan pun mencoba untuk membujuk Pei Chuan agar mau menolongnya. Namun Pei Chuan sudah tahu dan semua tipu muslihat dan akting Sichuan. Hah, pergi sana, bentak Pei Chuan kesal sambil menendang Sichuan dan pergi meninggalkannya. Ternyata Sichuan dimintai ganti rugi atas semua perabotan yang tadi udah dia rusakin di ruang komando. Setelah itu, Sichuan pun mendapat kabar bahwa Sterling telah datang untuk menemuinya. Scene pun berganti. Tampaklah Sichuan yang sedang menyambut kedatangan Sterling di taman. Jadi ternyata Sterling ini adalah kakak sepupunya Sichuan ya guys. Dan kemungkinan dia adalah anak dari salah satu papanya Sichuan. Setelah itu Sterling pun terlihat sangat khawatir setelah melihat tubuh Sichuan yang penuh luka. Apa yang terjadi? Apakah Yang Minghua mulai menyerangmu? Tanya Sterling. Kemudian Sichuan pun menjelaskan bahwa itu semua adalah ulah dari Dilin yang diperintahkan oleh Yang Minghua untuk menguji kemampuannya. Nah jadi kakak pertama yang Sichuan maksud di sini adalah Dilin, sedangkan kakak keduanya adalah Sterling. Mereka berdua ini adalah kakak sepupunya Sichuan Xiu dari keluarga besar Sichuan. Setelah itu Sterling pun mengingatkan Sichuan untuk lebih hati-hati karena kondisi ibu kota saat ini sedang tidak baik. Kemudian saat Sterling dan Sichuan lagi asik ngobrol, tiba-tiba datanglah seorang pelayan yang mengabarkan kalau makan malamnya sudah siap. Namun sebelum itu Sichuan mengajak Sterling untuk pergi bersamanya setelah makan malam.
Meski awalnya Sterling menolak, tapi akhirnya dia pun setuju setelah yakin bahwa Sichuan gak akan ngajakin dia buat ke tempat yang aneh-aneh. Akhirnya mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke ruang makan. Kemudian sesampainya di sana, Sterling langsung kaget dan terpesona dengan kecantikan keadaan yang lagi ngobrol sama Ah Ning. Bahkan Sterling yang super cool dan keren ini tuh sampai melongo gara-gara ngeliat keadaan yang super kiri-kiri dan pika-pika di matanya. Lalu Ah Ning yang melihat kedatangan Sterling pun langsung mempersilahkannya masuk dan duduk. Kemudian Sichuan memperkenalkan Sterling kepada Pei Chuan, Ming Yu, dan Luo Jie. Tampaknya mereka bertiga sangat mengagumi Sterling yang kelihatan jauh lebih cool dan berwibawa daripada Sichuan. Setelah itu Sichuan juga memperkenalkan Cardan kepada Sterling. Dan Sterling yang lagi salting itu pun langsung menyapa Cardan dengan gugup. "Tuan Sterling, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda," ucap Cardan dengan lembut. Sterling yang tadinya super cool itu pun langsung gak bisa apa-apa waktu ngeliat Cardan di hadapannya. Ada, kayaknya ada benih-benih cinta nih. Kemudian saat di meja makan, Sterling sama sekali gak bisa fokus ketika diajak ngobrol sama yang lain karena dia terus-terusan ngeliatin Cardan yang lagi makan. Lalu Cardan yang sadar dari tadi diliatin sama Sterling cuma bisa senyum-senyum aja ngeliatin tingkahnya. Tapi pada bawahan Sichuan yang gak peka ini tuh malah bingung ngeliat tingkah Sterling yang kelihatan aneh. Setelah itu Sichuan pun langsung ngajakin Sterling buat pergi keluar dan mengakhiri momen indahnya Sterling yang lagi jatuh cinta. Kemudian setelah berterima kasih kepada Ah Ning dan pamit, mereka berdua pun langsung pergi. Scene pun berganti. Tampaklah Sichuan dan Sterling yang sedang memasuki bar dan bertemu dengan seseorang. Lalu ketika Sterling melihat orang tersebut, ia pun langsung kaget. Nah, inilah akhir dari Tonghua Sichuan episode 4. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Coaching No Lab dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya biar kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Oke, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Jane, bye-bye.